Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, pagi semangat. Hari ini kembali lagi bersama Ibu di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Yeay. Ibu, di sini Ibu sebelum melanjutkan pembelajaran terlebih dahulu Ibu akan bertanya. Di sini semua siswa hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Sebelum alhamdulillah ya siswa semuanya hadir. Mari kita berdoa dan dipimpin oleh Pak Agung. Pak Agung pimpin untuk berdoa. Oke, baiklah untuk semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik deh. Terima kasih ya buat Agung yang sudah memimpin doa. Selanjutnya di sini sudah ada di PPT tentang desain produk ya. Jadi intinya kita membuat desain produk logo ya. Di mana logo ini membuat tentang suatu identitas untuk menempelkan di produk kita, yaitu yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu adalah pengemasan produksi kopi. Oke, baik. Sebelumnya Ibu sudah membahas produksi kopi, kemudian dan perencanaan produksi. Kali ini Ibu akan membahas tentang logo ya, logo, bagaimana itu logo dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada pengertian ya. Pengertian desain logo. Pengertian desain sebuah proses mulai dari mengembangkan sebuah desain, kemudian menciptakan, memperbaiki yang dapat menyelesaikan masalah dari penggunanya secara spesifik. Kunci keberhasilan sebuah desain produk adalah mengerti secara menyeluruh terkait user karena mereka yang akan menggunakan produk tersebut. Nah, ini pengertian desainnya, desain produk. Kemudian ada tujuan di mana adik-adik ini nanti akan mencapai tujuannya di pembelajaran ini. Yang pertama, melalui pengamatan dari suatu materi tentang desain produk logo, peserta didik mampu menalar dengan tepat. Kemudian, melalui penayangan suatu video desain logo, peserta didik mampu menganalisa langkah-langkah membuat logo. Kemudian, nomor 3, adik-adik sekalian, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menentukan aplikasi yang akan digunakan untuk membuat desain logo. Kemudian yang keempat, melalui kerjasama, diskusi, peserta didik mampu membuat sketsa desain produk logo dengan baik. Kemudian nomor 5, melalui diskusi, peserta didik dapat membuat sketsa desain logo. Kemudian dan terakhir, melalui diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan. Begitulah kira-kira serentetan tujuan yang akan adik-adik capai di pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang, nah di sini pengertian logo. Apa sih kira-kira menurut adik-adik desain logo yang dapat menarik konsumen ini seperti apa? Coba Deida, seperti apa sih desain logo yang menarik ini dikaitkan dengan produksi pengolahan perkebunan, salah satunya kopi. Desain seperti apa, Deida? Desainnya saya nggak merhatiin barusan, Bu. Oh, gak merhatiin, Deida. Oke, lanjut ke Denia. Denia, gimana sih menurut Denia ini desain logo yang dapat menarik konsumen? Seperti apa kira-kira? Halo, Denia? Bu, saya mau jawab kayaknya itu, Bu, barusan pertanyaannya kurang jelas. Ya. Yang boleh nggak, Bu? Boleh. Nah, itu yang menarik itu yang jelas, ada gambarnya bisa menarik, kemudian ada namanya, sehingga kita bisa mencari lagi kalau membutuhkan itu lagi gitu. Itu mungkin. Oh, seperti itu. Oke, terima kasih Deida. Jadi menurut Deida itu logo yang menarik konsumen itu yang ada gambarnya, yang ada namanya, kemudian dan lain sebagainya. Oke, di sini ada pengertian logo ya. Oke, logo adalah Izin Bu ke belakang. Iya, boleh Gusti, boleh. Logo merupakan sebuah tulisan
gambar yang mempunyai makna dan mewakili identitas atau bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, atau produk tersebut. Nah, di sini ada contoh logo tipe combination, di mana di sini ada nama Starbucks ya. Jadi ini Starbucks Coffee. Jadi ini merupakan logo kombinasi, salah satu contohnya di Starbucks Coffee ya. Karena kita ini membuat logo desain untuk produksi pengolahan perkebunan. Oke, ini salah satu contohnya. Mari kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ada kriteria logo, di mana kriteria logo yang efektif yang pertama disarankan untuk membuat logo yang sederhana, mudah dikenal, mudah diingat masyarakat. Yang kedua, unik. Sederhana tidaklah cukup. Logo juga mempunyai ciri khas yang unik, berbeda dengan lainnya, terutama logo yang dimiliki oleh kompetitor ya atau pesaing kita. Kemudian logo yang efektif juga mudah diingat. Jadi selain yang tadi sederhana, unik, mudah diingat juga, suatu logo juga harus mampu menggambarkan apa yang ingin ditawarkan. Contohnya, ingin membuat logo desain produksi kopi, ada daunnya, ada rantingnya, dan itu menggambarkan apa diberikan nama ya sebagai identitas produksi tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan manfaat desain logo ya. Jadi ini apa sih adik-adik? Kan harus ada manfaatnya ya mendesain logo itu. Yang pertama, logo adalah untuk branding, di mana branding ini identitas ya kepada masyarakat umum. Kemudian logo juga menggambarkan karakteristik suatu produk yang diwakilinya. Kemudian memberikan informasi, pengawasan, dan kontrol. Kemudian selanjutnya memberikan motivasi, di mana motivasi itu tujuannya membuat desain, kemudian membuat desain contohnya sabun mandi akan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk terus menjaga pola hidup bersih. Kalau kita mendesain produk logo tentang produksi kopi, berarti kita harus ada bahwa kopi itu membuat otak kita menjadi smart atau menjadi tidak mudah ngantuk, seperti itu ya untuk salah satu contoh desain produksi kopi. Yang keempat, mengutarakan emosi, di mana fungsi membuat logo ini mengutarakan emosi itu contohnya logo yang terdapat pada produk ibu hamil dan menyusui akan menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Jadi ketika kita membuat desain produk logo kopi, berarti kopi ini manfaatnya seperti apa sih? Akan memberikan dampak apa untuk tubuh kita? Apakah menjadi bersemangat ataukah menjadi lunglai ya, seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya untuk presentasi dan promosi. Nah, ini sangat berkaitan erat dengan latar belakang di produksi pertanian ini, di mana produksi pertanian ini ketika barang-barang dijual tidak menggunakan pengemasan, tidak menggunakan logo, ini akan sulit untuk dijual ya, dan masyarakat tidak akan terlalu mengenali produk kita. Jika produksi pertanian dikemas dengan baik, dengan brand yang baik, logo yang baik, kemasan yang baik, akan memberikan identitas bahwa sekolah menengah kejuruan ini bisa menghasilkan produk dengan wirausaha yang branding. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang nanti ya, ini kesimpulannya mungkin ibu akan bacakan ya. Dengan baik dan sesama. Ini contoh membuat sketsa desain produk logo. Hello everyone. Pada video kali ini kita akan sama-sama membuat sketsa untuk desain logo agria.id. Media yang kita akan gunakan adalah memakai buku atau kertas dengan bantuan alat tulis, pensil ataupun pulpen. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan dalam membuat sketsa logo? Sebenarnya tidak ada ya. Jadi buatlah sebanyak ide yang kita miliki. Bisa 3, 4, 5, bahkan lebih dari itu. Tentunya diikuti dari hasil analisa brief dan proses brainstorming
pada materi sebelumnya ya. Jadi agar sketsa yang kita buat yaitu tidak jauh dari data-data tersebut. Baik, mari kita mulai untuk sketsanya. Saya menuliskan di sini yaitu sketsa agrio.id. Pertama, saya akan coba mengeksplor dari huruf A yang ada di dalam agrio.id terlebih dahulu. Di sini saya membuat huruf A dengan elemen daun di bagian garis tengahnya. Kemudian kita tulis di sini letter A plus leaf atau huruf A plus daun. Selanjutnya kita masih explore dari huruf A. Saya buat huruf A dengan white space yaitu di Kenapa Bapak? Sudah? Buran? Sudah baru 11 menit Bapak? Oh, iya. bagian tengahnya membentuk daun. Dan kita tuliskan juga di bawahnya yaitu huruf A dan juga daun. Sketsa selanjutnya masih di huruf A, yaitu kita akan menggambarkan dengan logo, yaitu membuat selembar daun yang tegak berdiri lengkap dengan ruas daunnya. Dan kembali kita tuliskan di bawahnya letter E plus leaf. Dan sketsa berikutnya saya coba membuat sketsa abstrak bentuk daun yang membentuk huruf A. Kemudian di bagian dalamnya kita tambahkan daun lagi ya. Dan kita arsir bagian luarnya. Selanjutnya presentasi dan promosi. Nah, ini Juga jangan lupa di bawahnya kita tuliskan letter A plus leaf. Kemudian pada sketsa berikutnya saya akan eksplor dari huruf G, yaitu saya membuat bagian atasnya yaitu menyerupai buah. Kemudian di bagian bawahnya ini sebagai elemen. Maaf Ibu Rani, ini kegiatan apa? Kegiatan tatap menatap? ini itu kegiatan ini Bapak membuat desain sketsa logo. Oke anak-anak, ini adalah beberapa sketsa dari desain logo yang memperhatikan tipe-tipe ya. Ada lettermark logo, ada pictorial logo, ada kombinasi logo. Di mana dalam kegiatan ini peserta didik mampu membuat beberapa desain logo ya. Oke, selanjutnya ini kita bisa lihat ini ada beberapa logo, ada yang berbentuk daun, kemudian ada yang berbentuk bulan, ada yang cilindris. Jadi kalian bisa memilih disesuaikan dengan produk yang akan kita kemas, yaitu produksi kopi ya. Nah, ini ada abstrak logo, kemudian ada yang lainnya juga ya. Nah, ini ya, oke, bisa dilihat. Nah, ini adalah salah satu contoh logo kombinasi logo, di mana kombinasi logo ini memperhatikan ada gambar apel, kemudian ada gambar sayurannya untuk dicetak, ditempel di produksi sayuran dan hortikultura. Itu salah satu contohnya ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membuat kelompok ya. Selanjutnya Ibu akan membuat kelompok. Bagaimana kelompoknya Ibu akan bagi-bagi ya. Kelompoknya ada yang 5 orang, ada yang 5 orang, dan ada yang 3 orang. Oke, Ibu akan membuatkan kelompok. Baik, kelompok 1 ketuanya Ida, kelompok 2 ketuanya Agung, dan kelompok 3 ketuanya Nia. Oke, terima kasih. Kelompoknya beranggotakan 4 dan 3 orang ya. Mungkin ada kelompok
Agung yang 3 orang ya, terdiri dari Adi, Endang, dan Agung. Oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD untuk bisa diisi. Bagaimana sih Bu caranya? Nah, Ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD di sini yang kalian harus isi ya. Bentar, ini apa? Sebelumnya kalian harus memperhatikan LKPD yang ada di sini ya. Nah, ini adalah LKPD ya, mendesain produk barang dan jasa atau mendesain produk logo. Nah, di sini ada ya tujuannya udah tadi. Nah, Ibu akan membagikan ATK, kertas HPS, dan kalian sudah memiliki smartphone. Sebelum itu, sebelum membagikan ATK dan kertas HPS, Ibu akan menyusun project di dalam pembuatan desain sketsa ini ya. Kalian sudah memperhatikan tadi dari 3 kelompok ini materi, kemudian video bagaimana membuat sketsa logo. Nah, setelah Ibu bagikan kertas CPS ini, Ibu sudah bagikan ke kalian, ke adik-adik semua. Adik-adik bertugas untuk terdiri dari 4 anggota membuat desain logo atas ide kreativitas kalian sesuai dengan tema yang akan kita buat, yaitu adalah produksi produk logo dari produksi perkebunan ya. Itu salah satunya kopi ya, dimana kita nanti pembelajaran selanjutnya akan mengemas kopi, kemudian menempelkan desain logo di produk pengemasan tersebut. Saya harap hal-hal yang harus diperhatikan tadi ya dalam membuat logo itu, yang pertama harus apa? Harus apa tadi? Meti coba masih ingat harus apa tadi hal yang pertama yang harus dilakukan? harus menarik konsumen, Bu Rani. Oke, Nia, bagus deh Nia, harus menarik konsumen, sederhana dan mudah diingat. Itu saja ya tips untuk membuat logo. Oke, setelah dibagikan ATK-nya silahkan dibuat, kemudian kertas HPS. Nah, dari masing-masing anggota membuat sketsa ya nanti. Nah, sebelum itu kalian sudah melampirkan dalam pengerjaan ini, sudah memberikan jadwal pembuatan kepada Ibu ya, jadwal project yang akan dibuat. Alhamdulillah ini sudah, dan Ibu mensepakati atas project yang kalian susun. Jadi ini kemungkinan besar akan beberapa kali pertemuan ya. Jadi hal yang perlu dilakukan, kalian akan membuat sketsa terlebih dahulu. Oke, terima kasih kalian sudah membuat sketsanya. Oke, coba Deida presentasikan di kelompok pertama. Bagaimana sketsa yang kelompok Deida buat? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Untuk kelompok kami akan membuat logo adalah salah satu hal penting. Aduh, bentar Bu, ada yang jatuh. Oh iya, tenang aja Deida, santai. Ini kan masih pagi, jadi kita masih semangat. Oke, harap kelompok lainnya perhatikan ya. Saya juga akan mempresentasikan hasil dari kelompok. Ya Bu, lanjutkan ya Bu ya. Iya. Itu adalah salah satu hal penting bagi sebuah perusahaan atau usaha yang akan digelutinya. Dengan adanya logo, maka mampu mencerminkan sebuah identitas dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kelompok kami akan memilih desain sketsa logonya bertipe kombinasi. Kenapa? Karena dengan logo kombinasi ini bisa mewakili tipe logo yang lainnya, dan juga selain itu bisa mewakili dari brand perusahaan tadi Bu, yaitu kebetulan perusahaannya yang kami punya yaitu Kopi Robusta. Jadi tipenya yang digunakan adalah daun, ada bijinya, dan bernama logo Organic Farm Coffee yang bersimbol adanya daun dan biji kopi tadi Bu. Didesain dengan sketsa desain segi 4 yang mencerminkan dari 4 mata arah angin. Itu saja mungkin Bu. Oke, give applause buat Deida kelompoknya ya. Terima kasih sudah keren sekali mempresentasikan hasil pembuatan sketsa logonya. Kemudian kelompok selanjutnya Endang. Endang akan mempresentasikan ya kelompok 3. Ya Bu, terima kasih. Untuk
hasil dari diskusi kelompok kami memilih desain sketsa logo yang bertipe Victoria Mars logo. Karena logo ini menggambarkan ciri khas dari produk brand yang kami miliki. Jadi kelompok kami memilih logo sketsa tipe Victoria Mars. Karena logo identiknya simple, kemudian memiliki ciri khas, menggambarkan daun kopi di mana daun tersebut merupakan identitas produk yang kami pasarkan. Itu dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih, Bu. Give applause juga buat De Endang ya. Wah, keren sekali ini. Luar biasa. Dan yang terakhir kelompok Denia ya. Denia akan mempresentasikan hasil pembuatan proyek ya. Proyek yang baru membuat sketsa. Oke, Denia silahkan. Terima kasih Bu Dani. Untuk kelompok diskusi kami dari hasil diskusi untuk desain produk yang kami buat adalah desain yang kreatif, menarik konsumen sesuai dengan logo yang dibuat supaya menarik oleh konsumen. Itu kesimpulannya dari diskusi kelompok kami, Bu Rani. Terima kasih Dania ya udah mempresentasikan kelompok. Ibu sangat mengapresiasi dari ketiga kelompok ini, sungguh sangat baik, dan Ibu juga pun melihat proyek keberlangsungan membuat sketsa, ada yang sudah beres semuanya, ada yang belum, jadi ini akan disusun dengan beberapa kali pertemuan ya. Kemudian Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompoknya Deida yang sudah terbaik mempresentasikan logo. Terima kasih Deida, ini harap di kelompok terima ya. Ini adalah bingkisan dari Ibu Guru. Oke. Saya makasih Bu, jazakallah khairan katsiro. Iya, sama-sama ya. Sebelum itu untuk merefleksikan terakhir, Ibu harap kalian di pertemuan selanjutnya proyek ini dilakukan sebaik mungkin dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu, Ibu akan memberikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kali ini ya. Kesimpulannya yaitu adalah nah ini tadi kita sudah membahas ya, Ibu akan membuat kesimpulan di papan tulis yaitu adalah jadi logo merupakan suatu identitas untuk produk dan sebagai bahan promosi untuk produk yang akan dijual. Salah satunya kita akan membuat menjual produksi kopi ya, kopi robusta. Kebetulan lahan di SMK Cendekia Baitur Rahman ini sangat luas dan kita memanfaatkan dengan menanam tanaman perkebunan dan menjual hasil dari perkebunan tersebut. Oke, sekian dan terima kasih Ibu ucapkan. Dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Dan karena hari ini masih di suasana pandemi, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.